semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 mahasiswa Universitas Pamulang. Kategori e-commerce. Apa sih itu e-commerce? Pernahkah teman-teman mendengar istilah belanja online? Ataukah teman-teman juga pernah melakukannya? Pada zaman modern seperti ini, sistem perdagangan tidak hanya terjadi di pasar, swalayan, ataupun mall. Perkembangan teknologi telah mempermudah konsumen belanja di rumah saja melalui internet. Electronic commerce atau disebut juga e-commerce yaitu suatu proses terjadinya transaksi jual-beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Menurut Louden & Louden, e-commerce adalah transaksi business to business yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Saat ini, sarana e-commerce bukan hanya lewat telepon dan televisi saja, tetapi kini lebih sering menggunakan internet. Sebagian orang pun salah mengartikan antara marketplace dengan e-commerce dan menganggap keduanya itu sama, padahal pengertian e-commerce dan marketplace itu berbeda loh. Marketplace merupakan salah satu model dari e-commerce yang bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Contohnya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Jadi, marketplace bukan merupakan aktivitas jual belinya, melainkan perantara yang mempertemukan penjual dengan pembeli secara online. Jenis-jenis e-commerce. Perdagangan online bukan sebatas antara penjual dan pembeli saja, namun ada 6 jenis e-commerce yang harus kita ketahui. 1. Business to business. Suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain disebut model B2B. Contoh model B2B yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen. Beberapa yang masuk dalam model e-commerce B2B adalah Ralali, M-Bits, dan Electronic City. 2. Business to Public Administration. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B. Akan tetapi, pelaku adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contoh B2A, e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Contoh model B2A e-commerce adalah meliputi Clue and Slell. Clue membantu pemerintah dan perusahaan dengan menyediakan software, sedangkan Slell melakukan administrasi publik dalam rangka membantu pemerintah dengan konsep software as a service. Nomor 3, business to customer. Pada tipe ini perusahaan menjual jasa atau produknya kepada pelanggan. Pelanggan e-commerce business to customer biasanya pengecer. Contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumahnya. 4. Customer to business. Tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. 5. Customer to Public Administration. Jenis e-commerce C2A bekerja seperti C2B. Hanya saja proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia, dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. 6. Customer to customer. E-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Contoh dari model e-commerce C2C meliputi Tokopedia, OLX, Kaskus, Shopee, dan masih banyak lainnya. Kelebihan e-commerce. Ada beberapa kelebihan penggunaan e-commerce yang sedang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia saat ini, baik bagi perusahaan maupun konsumen. Bagi perusahaan,
Yang pertama, biayanya rendah. Karena pemilik tidak perlu khawatir memikirkan biaya-biaya seperti biaya gedung, biaya gaji, ataupun biaya listrik. Yang kedua, jangkauannya luas. Tidak seperti toko konvensional yang hanya menyasar target audiens lokal atau daerah tertentu saja, namun jangkauan e-commerce lebih luas. Pembeli dari berbagai wilayah, bahkan penjuru dunia, bisa belanja di toko online. Tentu, ini akan mendatangkan banyak keuntungan bagi penjual. Yang ketiga, transaksi dan pengiriman barang lebih mudah. Kini, metode pengiriman barang dan pembayaran semakin banyak dan real-time. Dengan banyaknya pilihan metode pembayaran elektronik, transaksi di e-commerce adalah semakin mudah. Melalui open banking, BRI membangun BRI API yang memungkinkan bisnis untuk dapat terintegrasi dengan berbagai layanan perbankan di BRI. Bagi konsumen, yang pertama, produk dan layanan yang lebih bervariasi. E-commerce memungkinkan teman-teman untuk menentukan pilihan secara luas, mencari informasi yang dibutuhkan, serta lebih mudah dalam membandingkan harga. Yang kedua, pembayaran lebih mudah. Perkembangan sistem pembayaran yang ada secara online memudahkan teman-teman dalam bertransaksi melalui platform maupun situs-situs e-commerce. Yang ketiga, kemudahan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Dengan beragamnya bentuk aktivitas perdagangan online yang bermunculan saat ini, memudahkan teman-teman untuk belanja kapan saja dan di mana saja. Tantangan e-commerce. Meskipun e-commerce berkembang dengan sangat pesat pada saat ini, tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi, baik pihak perusahaan maupun konsumen. Bagi perusahaan, 1. Persaingan yang lebih ketat. Kemudahan akses masuk dalam pasar e-commerce seringkali mengakibatkan persaingan yang sangat ketat. Ini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk membedakan diri dari kompetitor. 2. Perubahan regulasi. Belum stabilnya regulasi dan peraturan mengenai transaksi e-commerce memungkinkan adanya perubahan regulasi dan aturan yang dapat membingungkan dan mempengaruhi biaya operasional secara tidak terduga. 3. Perkembangan teknologi. Perusahaan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi e-commerce yang sangat cepat, termasuk perubahan algoritma pencarian, dan dituntut atas desain situs yang lebih responsif. Bagi konsumen, nomor 1, ketergantungan pada teknologi informasi dan komunikasi. Perbelanjaan online tentunya sangat berpengaruh pada teknologi informasi dan komunikasi. Dan jika terjadi gangguan teknis pada situs atau platform e-commerce akan dapat mengganggu pengalaman berbelanja. Nomor 2, aksesibilitas yang terbatas. Penggunaan gadget dan koneksi internet dalam berbelanja online menimbulkan masalah aksesibilitas. Karena ada kemungkinan terdapat konsumen yang memiliki keterbatasan fisik dan akses yang terbatas atas hal tersebut. Ketiga, tidak adanya jaminan kualitas barang. Kualitas produk yang diterima belum tentu sama dengan yang dijanjikan pada situs atau platform e-commerce. Itulah penjelasan singkat tentang e-commerce dan kategori-kategorinya. Semoga bermanfaat.